Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 12 ini kita akan bicara tentang budaya dan permainan tradisional. Oke. Nah, permainan tradisional ini sudah pasti ya, yang namanya juga permainan tradisional. Berarti kan itu erat kaitannya sama kebiasaan di suatu daerah. Karenanya permainan tradisional itu merupakan warisan budaya, karena bisa dibilang juga kan sama seperti kalau kita ngomongin public holiday atau hari libur besar itu kan identik dengan suatu negara. Permainan tradisional pun biasanya bisa diidentikan dengan suatu negara, makanya itu dia dibilang sebagai warisan budaya. Nah, biasanya namanya permainan tradisional itu dia akan lebih dinilai tinggi oleh orang di luar bangsanya ketimbang negara yang punya si permainan tradisional itu gitu kan. Nah, dan permainan tradisional itu sama seperti budaya kan, dia ada karena kebiasaan dan dimainkan di suatu komunitas atau di suatu lingkungan sosial. Makanya biasanya yang namanya permainan tradisional itu sifatnya dari generasi ke generasi, jadi diturunkan, jadi emang kadang dimainkan sehari-hari terus akhirnya dimainkan lagi selanjutnya. Dulu dimainkan sama nenek kita, lalu sama orang tua kita ngajarin ke kita akhirnya dan itu lanjut terus sampai ke generasi berikutnya. Jadi permainan tradisional itu hanya akan bisa bertahan dan ada jika memang dilestarikan apa? Pertama, tetap dimainkan, yang kedua itu terus diajarkan ke generasi berikutnya, jadi nggak boleh sampai hilang. Nah, permainan tradisional itu juga tadi kan saya bilang erat kaitannya dengan suatu ritual atau kebiasaan. Jadi memang ada beberapa permainan tradisional itu yang itu erat kaitannya sama ritual, suatu kepercayaan atau kebiasaan di suatu tempat gitu kan. Di era modern. Nah, kita udah tahu kan kalau sekarang ini biasanya semua sudah era canggih, kecepatan internet tinggi, kemajuan teknologi pun tinggi. Akhirnya permainan tradisional itu sekarang bentuknya kan sudah tidak lagi secara fisik ya, tapi sudah ada yang bentuknya digital atau kayak permainan di handphone, aplikasi gitu kan, yang akhirnya pada akhirnya permainan tradisional itu sudah sangat jarang dimainkan secara langsung oleh anak-anak, tapi akhirnya cuma muncul atau ada kalau misalnya di suatu perayaan tertentu, ada festival, itu baru biasanya ada tuh permainan tradisional. Sama kayak di Korea juga, kalau tiap kita datang ke acara, kalau kita nggak akan nemuin anak Korea main permainan tradisional kalau kalian nggak ke tempat yang memang erat kaitannya sama budayanya. Misalnya kalau kalian datang ke desa Hanok itu pasti ada permainan tradisional, atau kalau kalian datang ke acara festival apa pasti ada permainan tradisional. Sama di Indonesia juga seperti itu. Nah, permainan tradisional, kenapa sih permainan tradisional itu pasti biasanya beda dari satu negara ke negara lain? Karena itu erat kaitannya sama iklim dan geografis dari negara itu kepengaruh di situ biasanya. Jadi efeknya tuh pengaruh alamnya seperti apa, iklimnya apa, itu akan kepengaruh dengan permainan apa yang dimainkan gitu kan. Nah, ciri khasnya ya permainan tradisional itu biasanya permainannya tuh simple, permainannya sederhana, alat bantu yang dipakai pun sederhana, dan aturan mainnya pun sederhana gitu kan. Karena pada saat permainan ini ada, kondisinya itu semua itu masih sederhana, jadi maksudnya tidak selengkap sekarang fasilitas yang ada. Akhirnya banyak anak-anak itu bermain dengan apa yang ada di sekitarnya mereka aja. Kalau kayak kalian tahu misalnya, dan kadang yang kita harus sadari bahwa permainan itu permainan yang sama tapi memiliki nama yang berbeda di daerah lain, tapi kadang mainannya tuh namanya sama, misalnya kayak main tak umpet atau mungkin saya taplak, tapi mungkin di tempat lain itu namanya beda apa gitu kan. Itu seperti itu. Jadi memang ciri khas itu, jadi erat kaitannya permainan tradisional dengan budaya lokal, itu erat sekali permainannya gitu kan. Dan yang namanya permainan tradisional itu biasanya kombinasi antara otak sama otot gitu kan. Otot yang paling utama ya, yang saya perhatikan kalau permainan tradisional itu adalah otak-otot kerjasama
dan bersosialisasi. Jadi kalau dulu itu yang namanya permainan tradisional kan anak-anak itu kan hiburannya tidak banyaknya, nggak seperti sekarang kayak semua anak kecil tuh pegang handphone, enggak. Jadi bermain itu adalah salah satu cara untuk melatih social skill, pergaulan, ya kan? Karena banyak permainan yang dimainkan secara tim, ya kan? Selain masalah kecepatan lah, kalau main tak jongkok itu kan pasti masalah kecepatan, cepet-cepetan, kejar-kejaran yang kayak gitu kan. Tapi kan ada juga yang memang ngajarin kerjasama, ngajarin strategi, seperti main tarik tambang itu strategi, bukan cuma masalah kekuatan, juga masalah strategi gitu kan. Petak umpet juga masalah strategi juga kan di situ. Nah, itu dan biasanya dan permainan tradisional itu mulai dari dimainkan berdua sampai bersama-sama dan namanya bermain. Jadi kalau yang namanya tujuan bermain itu bukan masalah menang atau kalah, tapi seru dan keseruan dan hiburan. Nah, secara umum kalau kita ngelihat dari ragamnya, permainan tradisional itu bisa dibedakan menjadi 3. Satu, yang menggunakan banyak kosakata lisan. Kalau kalian tahu apa seperti mungkin nggak tahu deh, mungkin kalian ada beberapa untuk kayak permainan kata lah yang mulai dari apa kayak do mikado eskado bela beli, seperti itu. Mungkin ada yang tahu yang lain dia pakai. Jadi bermain kata gitu, mulai dari pantun itu kan juga salah satu bentuk kesenian plus bentuk permainan ya, bertukar pantun yang gitu. Lalu permainan yang menggunakan imajinasi. Nah ini biasanya kalau kayak mainan itu role play atau bermain peran lah. Seperti kalau kalian masih kecil mungkin bermain masak-masakan, ibu-ibuan, apa guru-guruan, itu kan maknanya imajinasi di situ. Lalu ada juga yang membutuhkan kekuatan fisik. Nah ini yang seputar biasalah, nama anak kecil punya energi yang luar biasa, lari-larian lah segala gitu, mulai dari balapan apa sampai lari-larian itu pasti pakai kekuatan fisik. Nah, tadi yang saya bilang, permainan tersebut sudah terbukti efektif meningkatkan kemampuan bersosialisasi gitu kan. Karena apa? Kayak namanya bermain itu harus bertemu sama orang, ngobrol gitu kan. Beda kan kalau sekarang ketemunya kan cuma megangnya kan gadget ya. Jadi kan itu nggak ada interaksi. Interaksinya kan cuma secara virtual. Beda. Interaksi virtual dengan interaksi secara langsung, one on one atau face to face itu akan beda efeknya gitu kan. Nah, ini ada beberapa, mungkin sebenarnya lebih banyak dari ini, tapi ini adalah beberapa permainan tradisional dari Korea, dan ini bisa lihat, kalian bisa cari tahu ini cara maininnya apa sih gitu kan. Terus ini masih dimainin nggak sampai sekarang. Mungkin kalau di Indonesia saya yakin ada beberapa permainan yang mungkin ini kekhasan suatu daerah tertentu gitu kan. Atau kadang ada juga permainan yang itu sebenarnya sama, cara mainnya sama, tapi namanya beda tempat, beda nama istilah kata gitu. Ini kan kalau dilihat di sini kan juga ada beberapa permainan tradisional Korea yang mirip sama di Indonesia kan ya. Kayak apa? Nol Twiggy gitu mungkin sama gitu kan. Hal-hal yang seperti itu. Nah, di Indonesia itu tiap suku, tadi saya bilang tiap suku pasti hampir punya permainan gitu kan. Dan diprediksi itu ada sekitar 2.500 permainan tradisional yang ada di seluruh Indonesia gitu kan. Nah akhirnya karena sadar nih orang di 2016 bikin tuh tahun ini bekerja sama untuk bikin ada namanya Festival Permainan Tradisional Anak FPTA. Ini didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak. Jadi di festival itu ditampilkan beragam permainan tradisional anak-anak gitu kan. Jadi intinya biar anak-anak itu tahu ada mainan itu, terus cara mainnya gimana. Karena kalau di Indonesia festival itu pertama nggak banyak, jadi memang permainan tradisional itu semakin jarang dan semakin langka. Sayangnya kan nanti takutnya kalau udah nggak dimainin kan akhirnya jadinya punah, kelar. Nah, ini 2 pertanyaan diskusi, silakan ditulis jawabannya di forum diskusi gitu kan. Terus saya rasa itu untuk di pertemuan 11 ini tentang budaya dan permainan tradisional. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis pertanyaannya di forum Q&A. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.